Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul bersama-sama kembali pada mata kuliah Artificial Intelligence. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saputra Khotim Krisdianto. Saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Saya dari kelas 5A. Sebelumnya saya akan mempresentasikan algoritma Bicolony untuk memenuhi tugas mata kuliah Artificial Intelligence. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Pengertian algoritma Bicolony. Bicolony algoritma merupakan salah satu algoritma dari algoritma metode metaheuristik. Metode metaheuristik ini adalah metode yang menggunakan pencarian secara acak dan dapat digunakan untuk rentan permasalahan yang lebih luas. Namun, hasil tidak selalu mencapai global optimum. Metode metaheuristik bergantung pada akan prosedur pembantu seperti mutasi dan batasan-batasan, sehingga prosedur pembantu inilah yang menentukan baik buruknya performa dan lama penyelesaian dari suatu algoritma metode metaheuristik. Kemudian proses algoritma Bicolony. Poin pertama, lakukan sebanyak N pencarian terhadap area solusi yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa dicari sebanyak N solusi dari sedemikian banyaknya solusi yang kemudian akan diuji. Poin kedua, tiap calon solusi akan diuji performanisnya dengan menggunakan fitness test. Poin ketiga, solusi yang memiliki nilai fitness tinggi akan dipilih untuk dilakukan neighborhood search, yaitu melakukan pencarian solusi dari solusi yang telah dipilih untuk didapatkan solusi baru, tapi masih berasal dari solusi awal, yang selalu berubah-ubah sesuai fungsi tujuan hingga mencapai nilai optimum. Poin keempat, melakukan neighborhood search pada kumpulan solusi yang tidak terpilih, dan dilakukan uji fitness untuk menguji performanisnya. Pengujian fitness akan menentukan apakah solusi tersebut akan terpilih kembali oleh lebah yang lainnya atau tidak dalam bentuk persentase. Dilakukan berulang kali. Untuk poin kelima, dilakukan berulang kali hingga kriteria berhenti tercapai dan dipilih yang memiliki nilai fitness tertinggi. Kemudian ada modifikasi algoritma Bicolony. Tahap foraging. Mengacu penelitian Chong tahun 2006 yang menyatakan bahwa dengan menggunakan pencarian solusi MetaSwap akan memberikan hasil yang lebih baik daripada pencarian terencana. Sehingga dalam penelitian ini, pencarian solusi pertama akan menggunakan pencarian acak, pada pencarian solusi alternatif akan digunakan pencarian metode swap. Kemudian tahap seleksi atau wiggle dance. Penelitian ini akan menggunakan pemilihan solusi sebanyak K dengan kriteria nilai makespan terpendek, sebab penggunaan aturan di atas membantu untuk memastikan bahwa solusi akhir yang akan terpilih merupakan solusi yang lebih unggul daripada solusi makespan yang telah dibentuk. Program yang dibuat akan menggunakan nilai makespan yang terendah sebagai solusi terbaik. Maka algoritma Bicolony yang digunakan adalah yang pertama, inisialisasi solusi awal. Yang kedua, foraging 1, cari N atau populasi lebah solusi baru dengan metode swap dari solusi awal. Nomor ketiga, wiggle dance. Poin A, pilih K solusi terbaik sebanyak ukuran solusi. B, update list solusi. Yang C, update tabu list. Foraging 2, cari N atau populasi lebah solusi baru dengan metode swap dari seleksi solusi terbaik secara acak. Yang keempat, yang kelima, iterasi N plus 1. Kemudian yang keenam, lakukan hingga iterasi N. Kemudian yang terakhir, selesai.
Kemudian ada penerapan algoritma bikoloni. Pada bagian ini, algoritma bikoloni akan diterapkan pada permasalahan nyata, yaitu untuk pencarian rute terpendek. Pada studi kasus, objek wisata daerah istimewa Yogyakarta. Perancangan pencarian rute terpendek. Tahapan pencarian rute terpendek diawali dengan menerima inputan berupa posisi awal atau posisi asal. Menggunakan tujuan wisata atau jumlah tujuan beserta objek wisata yang dituju atau posisi tujuan. Objek-objek wisata yang telah diinput akan dilakukan proses pembangkitan alternatif rute perjalanan. Proses pembangkitan alternatif tujuan ini bertujuan untuk mendapatkan kombinasi rute perjalanan dari satu objek wisata ke objek wisata yang lain sehingga bisa dilakukan penelusuran terhadap semua kemungkinan solusi alternatif rute perjalanan. Penelusuran pertama yang dilakukan yaitu penelusuran terhadap alternatif rute perjalanan pertama. Penelusuran yang bertujuan untuk mendapatkan rute terpendek pada alternatif rute perjalanan pertama menggunakan algoritma B-Colony Optimization. Dengan konsep penelusuran untuk pencarian lokalnya adalah forward dan backward. Hasil penelusuran ini akan didapatkan total jarak keseluruhan yang dibutuhkan dalam menempuh rute perjalanan dari posisi asal menuju semua objek wisata yang diinginkan untuk alternatif rute perjalanan yang pertama. Kemudian, penelusuran yang bertujuan untuk mendapatkan rute terpendek dilakukan pada semua alternatif rute perjalanan yang telah dibangkitkan sebelumnya. Apabila ada 6 alternatif rute perjalanan, maka akan melakukan sebanyak 6 kali. Penelusuran berakhir setelah sampai pada alternatif rute perjalanan yang terakhir di mana akan diperoleh total jarak tempuh untuk tiap-tiap alternatif rute perjalanan yang ada. Proses berikutnya adalah membandingkan total jarak tempuh dari semua alternatif rute perjalanan yang ada untuk mendapatkan alternatif rute perjalanan yang memiliki jarak tempuh yang terpendek dari posisi asal menuju semua tujuan wisata yang diinginkan. Baik, ini adalah sebuah flowchart algoritma untuk yang tadi sudah dijelaskan. Lanjut. Penelusuran pada tiap alternatif rute perjalanan menggunakan algoritma B-Colony Optimization dengan konsep penelusuran forward dan backward. Perancangan algoritma B-Colony Optimization dimulai dengan menentukan parameter-parameter yang akan digunakan untuk memaksimumkan siklus lebah. Parameter tersebut adalah posisi asal perjalanan atau posisi asal, posisi tujuan perjalanan atau posisi tujuan, jumlah lebah yang dilepas atau NB, nilai probabilitas untuk jalur yang dipilih, variabel biner yang mengubah atau menonaktifkan pengaruh IRC fitness dalam bentuk A atau dalam model. Kemudian parameter yang mengontrol tingkat signifikat jarak disimbolkan B. Dan faktor skala wiggle dance disimbolkan dengan huruf K. Posisi asal perjalanan atau posisi asal merupakan titik yang dijadikan posisi asal perjalanan untuk mencapai posisi tujuan perjalanan atau posisi tujuan. Pada transisi pertama, posisi asal diisi oleh posisi asal di mana user berada sesuai yang diinputkan di sistem. Sedangkan pada transisi berikutnya, posisi asal diisi oleh titik yang dijadikan titik tujuan pada transisi sebelumnya. Posisi asal perjalanan akan diisi oleh objek wisata yang pertama untuk melanjutkan penelusuran mencapai objek wisata berikutnya setelah mencapai tujuan perjalanan atau objek wisata yang pertama. Baik, selanjutnya, posisi tujuan perjalanan atau posisi tujuan merupakan titik yang dijadikan target penelusuran dari posisi asal. Posisi tujuan diisi oleh objek wisata yang pertama dari urutan yang pada
alternatif rute perjalanan tertentu dan akan diisi oleh objek wisata yang kedua apabila proses penelusuran dari posisi awal menuju posisi tujuan atau objek wisata pertama selesai dikerjakan. Demikian seterusnya hingga semua objek wisata yang ada di alternatif rute perjalanan tertentu dikunjungi semuanya. Algoritma B, Colony Optimization, bekerja berdasarkan jumlah lebah yang dilepas. Untuk lebah yang ke-1, penelusuran yang dilakukan adalah penelusuran maju atau forward. Hal ini berbeda dengan lebah berikutnya. Penelusuran dilakukan dengan cara mengetahui posisi akhir dari lebah sebelumnya, dari lebah B1. Kemudian dilakukan penelusuran mundur atau backward. Setelah menemukan titik yang memiliki pilihan jalur lebih dari satu, dan ada jalur yang lebih dilalui oleh lebah-lebah sebelumnya, maka titik asal yang baru ditemukan. Titik asal yang baru ini dijadikan posisi awal atau posisi asal untuk penelusuran maju bagi lebah yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan, terjadi posisi penyalinan jalur yang telah dilalui juga oleh lebah sebelumnya. Oleh lebah B1, penyalinan jalur dimulai dari titik asal yang baru sampai ke titik asal bagi lebah sebelumnya atau lebah B1 atau posisi asal perjalanan. Penelusuran maju atau forward dilakukan hingga kriteria perhentian ditemukan. Kemudian wiggle dance dilakukan setelah semua lebah selesai melakukan turnya masing-masing. Wiggle dance dilakukan oleh lebah-lebah yang berhasil menemukan titik tujuan. Bagi lebah-lebah yang tidak menemukan titik tujuan, tidak dibenarkan untuk melakukan wiggle dance. Durasi wiggle dance yang menunjukkan bahwa rute yang dilalui lebah bersangkutan adalah rute terpendek. Berikut adalah flowchart dari hasil pembahasan yang tadi. Lanjut. Berdasarkan pengujian untuk mengetahui performa algoritma lebah, dalam mencari rute terpendek didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, pengujian berdasarkan jumlah tujuan wisata didapat hasil berupa algoritma B-Colony Optimization bisa diterapkan untuk menemukan posisi tujuan. Lebah akan mencari tujuan wisata secara keseluruhan dimulai dari posisi asal menuju tujuan wisata yang diinputkan. Kemudian yang kedua, pengujian berdasarkan jumlah lebih didapat hasil berupa peluang menemukan rute terpendek akan lebih besar apabila jumlah lebah yang dilepas semakin banyak. Lebah-lebah yang dilepas tidak semuanya berhasil mencapai posisi tujuan. Lebah yang berhasil mencapai posisi tujuan dipilih berdasarkan wiggle dance yang terlama. Kemudian dengan jumlah lebah yang terkecil cenderung menghasilkan rute terpendek yang kurang optimal. Semakin banyak lebah yang dilepas akan memperbesar peluang ditemukannya rute terpendek dari posisi awal ke posisi tujuan. Hal ini disebabkan sistem akan menelusuri sebanyak mungkin rute yang bisa dilalui sesuai dengan jumlah lebah yang dilepas. Jumlah lebah juga mempengaruhi waktu posisi proses sistem. Semakin banyak jumlah lebah, waktu yang proses akan semakin bertambah. Jumlah lebah yang ideal untuk dilepas adalah antara 10 sampai 100 lebah. Berikut adalah grafik perbandingan hasil pengujiannya. Yang pertama, grafik perbandingan hasil pengujian dengan satu tujuan wisata dengan 66% tingkat keberhasilan dan 34% tidak berhasil. Kemudian, selanjutnya, grafik perbandingan hasil pengujian dengan dua tujuan wisata dengan presentasi 72% keberhasilan dan 28% untuk pengujian yang tidak berhasil. Kemudian grafik pertimbangan hasil pengujian dengan 3 tujuan wisata dengan presentasi 68% tingkat keberhasilan dan 32% tingkat yang tidak berhasil. Kemudian grafik tingkat keberhasilan rata-rata di bawah pengaruh jumlah lebah mencapai 66,7% tingkat keberhasilan dan 33,3% tingkat kegagalan. Nah, berikut adalah kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jabarkan tadi. Yang pertama itu,
Pencarian rute terpendek menggunakan konsep penelusuran multitujuan memperbesar peluang ditemukan rute perjalanan yang lebih pendek sehingga didapat solusi secara global. Kemudian yang kedua, jumlah lebah yang dilepas mempengaruhi peluang untuk menemukan rute terpendek. Semakin banyak lebah yang dilepas, akan memperbesar peluang ditemukannya rute terpendek dari posisi awal ke posisi tujuan. Kemudian yang terakhir, parameter tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk menemukan rute terpendek. Oke, baik itu mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.